teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku. Aku mau kenalan dulu buat teman-teman yang mungkin secara random datang ke channel video ini. Aku pengen perkenalan secara online kepada kalian. Perkenalkan, nama aku Cindy Gani, biasa dipanggil Cipop. Kalian bisa panggil aku Cipop juga. Aku nggak mau nge-labelin aku sebagai siapa, dan aku mengakui kalau aku punya banyak interest, aku punya banyak hobi. Sekarang aku juga sedang menjalankan solo living. Dan di sosial media aku suka share soal rutinitas aku sehari-hari, hal-hal sederhana yang bisa bikin aku bahagia, atau mungkin sekarang bahasanya meromantisasi gitu. Aku suka banget meromantisasi akan sesuatu hal yang sederhana. Sekitar 4 bulan yang lalu, aku resign dari tempat kerja aku yang sudah 5,5 tahun aku kerja di sana. Dan akhirnya aku memutuskan untuk resign, which is sebenarnya resign itu salah satu hasil manifestasi aku. Mungkin kalian penasaran gimana aku tuh melakukan manifestasi. Mungkin aku akan cerita nanti. Tapi sebelumnya kembali lagi salam kenal semuanya. Semoga teman-teman di sini bisa enjoy videonya, dan hopefully di tahun depan juga akan banyak video-video lainnya seputar solo living dan lainnya. Salam kenal. Sesuai judul di video kali ini, aku pengen cerita dan berbagi sih ke kalian soal tahun ini dan tahun depan. Dan ya, aku ngerasa kalau misalnya ditanya bagaimana tahun 2023, satu kata buat 2023 itu pendewasaan. Kenapa pendewasaan? Karena aku merasa aku jauh lebih dewasa di tahun ini. Karena apa? Karena banyak banget hal-hal yang terjadi di tahun ini yang membuat aku tuh ternyata pelan-pelan bisa bertumbuh dan menjadi versi Cipop yang lebih baik. Setelah aku kayak self-reflection, biasanya akhir tahun tuh aku selalu self-reflection, apa yang aku pelajari, apa yang aku harus ubah ke depannya gitu. Jadi ya, satu kata pendewasaan. Dan apa aja sebenarnya yang aku pelajarin dari 2023 yang sangat-sangat pack banget ya. Sangat-sangat cepat sih menurut aku 2023 ini. Yang pertama, ini aku lihat contekan ya, karena lumayan panjang. Yang pertama, aku belajar untuk tahan proses. Jadi tahun ini tuh menjadi salah satu tahun yang paling penting di hidup aku. Kenapa? Banyak sekali hal-hal yang aku manifesting di tahun lalu atau beberapa tahun lalu itu tuh kejadian di tahun ini. Salah satunya adalah dengan aku resign. Jadi ini tuh ternyata hasil manifestasi aku tahun lalu gitu untuk resign. Dan menurut aku ini sebuah keputusan yang sangat besar dan sangat mungkin kalian nilai ini tuh sangat beresiko gitu ya. Dan aku resign itu di bulan Agustus. Awal-awal mungkin aku struggling banget kalau boleh jujur, dan aku cerita ke kalian yang mungkin kalian tuh nggak lihat gitu ya. Jujur aku struggling banget di bulan-bulan awal gitu. Karena apa? Pertama itu karena mungkin kebiasaan ya. Kebiasaan aku untuk kerja kantoran dan setiap pagi tuh pasti udah template lah gitu ya. Apalagi aku kerja 5 tahun lebih. Itu tuh udah template, dan bangun tidur udah langsung cari laptop, terus udah langsung pokoknya udah maunya tuh kerja. Dan ketika udah resign, di awal Agustus aku resign, 1 bulan awal tuh memang aku pakai buat aku slowing down. Terus di bulan September aku bilang ke diri aku kayak, oke, bulan ini kita mulai yuk gitu. Kita mulai, karena mungkin sebelumnya aku udah mulai juga untuk jadi content creator. Tapi di September tuh kayak, oke, aku mengumpulkan energi dulu nih di bulan Agustus. Terus di bulan September akhirnya aku mulailah kerja dengan sistem aku. Dan di situ tantangannya dimulai karena kita udah terbiasa dengan kebiasaan lama. Jadi tuh aku tuh awal-awal kayak dikejar-kejar gitu loh. Padahal sebenarnya nggak ada yang kejar gitu kan. Karena sekarang bosnya siapa? Bosnya ya diri aku sendiri. Aku bertanggung jawab atas diri aku sendiri. Tapi rasanya tuh kayak, kok rasanya kayak aku dikejar-kejar gitu ya. Dan rasanya tuh nggak nyaman. Which is menurut aku normal sih. Hari ini aku udah bisa ngomong kalau itu tuh normal. Karena ya wajar gak sih kalau kalian udah kebiasaan akan sesuatu, terus ada kebiasaan baru yang harus kalian adaptasi. Nah dari situ aku mulai kayak merasakan, aku mungkin ada kepikiran gitu ya, kayak apa aku salah ya, keputusan ini apakah salah? Ternyata ya itu tergantung
ke kita lagi gitu, apakah kita tahan prosesnya. Dan setelah 1 bulan aku ngelewatin proses ketidaknyamanan itu, pelan-pelan aku mulai bikin tuh sistem gimana satu hari, dari hari Senin sampai hari Sabtu, dari hari Senin sampai hari Jumat itu aku ngapain aja. Dan sistem yang aku bikin itu pelan-pelan udah kebentuk tuh. Kayak misalnya hari Senin aku memang jadwalnya buat bersih-bersih gitu ya. Hari Senin bersih-bersih, terus lebih ke me time, mengisi energi. Terus hari Selasa mulai tuh aku brainstorm, terus bikin konten. Hari Rabunya ngedit, terus hari Kamisnya apa, bla 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 seterusnya. Ternyata itu yang aku butuhin. Yang pertama aku butuh untuk tahan proses atas ketidaknyamanan itu. Rasain aja, memang gak enak sih rasanya. Dan ya itu sih yang pertama, aku ngerasa itu bener-bener bikin aku mengenal diri aku sendiri dan membuat self awareness aku tuh semakin, oh ternyata aku tuh lagi ngerasain gak nyaman nih. Dan it's okay, kita pelan-pelan kita rasain aja walaupun gak enak, tapi itu sebuah proses yang harus kita lewatin menuju kenyamanan. Dan aku juga belajar dengan ketidakpastian, aku belajar untuk memilih fokus ke hal yang bisa aku lakuin, instead of aku fokus ke hal-hal eksternal yang sebenarnya aku gak bisa mengontrol itu, dan membanding-bandingkan atau mungkin terpuruk gitu ya, ngerasa kok aku kayak gini. Ya itu better jangan sih. Jadi lebih baik kita fokus ke hal yang bisa kita lakuin. Yang kedua, aku belajar banget tahun ini itu adalah aku belajar untuk mendengar dan memahami. Di tengah tahun kemarin, persis sebelum aku resign di bulan Juli, aku tuh pertama kali cobain ke spiritual practitioner. Itu namanya Mbak Tiwi, dimana di sana tuh aku ada sesi 1 jam sama beliau. Dan pertemuan itu 1 jam itu bener-bener sampai hari ini tuh mengubah hidup aku, mengubah cara pikir aku tentang hidup dan bagaimana aku pelan-pelan berproses untuk menjadi K-pop dengan versi yang lebih baik. Dan sesi ini tuh yang membuat aku tuh belajar untuk mendengar dan memahami gitu, kalau memang masing-masing orang itu tuh punya struggle-nya sendiri, masing-masing tuh punya timeline-nya sendiri. Jadi aku juga belajar kalau mungkin kalau misalnya aku diberikan sebuah tantangan atau ketidaknyamanan atau ada masalah, itu tuh kita terbiasa untuk mungkin menyalahi situasi atau nyalahin orang gitu ya. Tapi ternyata bisa jadi hal itu memang sudah menjadi takdir kita. Gimana? Ini aku juga awalnya kayak bisa terima atau nggak terima gitu ya. Tapi setelah aku pikir, setelah aku resapi dan aku pahami, ya memang ya mungkin ada suatu hal, pernah nggak sih kalian tuh dikasih masalah tapi sebenarnya tuh akarnya tuh sama gitu. Kayak kok aku ketemu masalah ini lagi ya, aku ketemu circle-nya tuh sama, berputar terus. Dan ternyata ya itu memang diperuntukkan untuk kita hadapi ketidaknyamanan itu, dan untuk kita pahami juga kalau itu adalah proses yang harus kita lewatin agar kedepannya kita bisa lebih bahagia dan bisa lebih plong gitu hidupnya. Paham gak guys? Aku ngomong apa ya, aku kayak apakah ini terlalu berat gitu. Tapi ya anyway, itu sih yang aku rasain. Dan yang ketiga yang aku pelajarin di tahun ini tuh adalah aku itu berharga. Sama seperti kamu yang nonton ini, kamu itu juga berharga. Aku, K-pop versi yang dulu, itu tuh sering banget ngerasa kalau aku tuh gak berhak buat bahagia. Kebahagiaan orang lain tuh lebih penting daripada kebahagiaan aku. Which is sebenarnya aku belum bahagia. Dan aku mengakui itu, kalau memang K-pop yang dulu seperti itu, mungkin karena aku tuh dulu terbiasa di lingkungan yang membuat aku tuh menjadi pribadi yang harus menyenangi semua orang. Padahal sebenarnya aku nggak bahagia gitu. Dan itu sangat melelahkan guys. Kayak aku kalau dipikir-pikir ya kayak gila capek juga ya jadi orang seperti itu. Dan aku mengakui itu dan tidak ada kata terlambat buat berubah. Dan aku merasa aku hari ini menjadi K-pop versi yang lebih bahagia, versi yang lebih baik, dan versi yang mau menerima kekurangan aku sendiri. Jadi buat K-pop dan buat teman-teman yang nonton, jangan abaikan perasaan kalau misalnya kalian ngerasa suka self blame, terus suka berbicara hal yang mungkin diri kita ini tuh nggak nyaman. Artinya kita perlu buat sayang lagi dengan diri sendiri. Dan tidak ada kata terlambat. Ini tahun depan mungkin kita bisa mulai lagi untuk lebih cintai diri kita sendiri dan menjadi versi yang lebih baik. Terus yang keempat yang aku pelajarin di tahun ini itu
yang benar-benar membuka pikiran aku adalah expect the unexpected. Aku tuh dulu suka banget yang namanya tuh berekspektasi gitu ya. Karena banyaknya ketakutan aku, jadi aku tuh bikin skenario sendiri di otak. Kayak misalnya aku mau ketemu siapa, aku tuh sudah berekspektasi itu akan seperti apa segala macam. Ternyata hal itu tuh hanya ada di pikiran kita. Turns out kenyataannya tuh nggak seperti itu gitu. Nah, itu Cipop yang dulu, dan sekarang itu aku lebih kayak ya udahlah, let it flow aja, ngalir aja secara natural, dan ya expect the unexpected. Jadi aku berekspektasi akan hal-hal yang memang tidak aku ekspektasiin gitu. Dan itu benar-benar buat aku lebih bahagia sih, karena aku nggak capek di otak itu tuh. Aku nggak capek buat berekspektasi sama orang, berekspektasi sama situasi, itu tuh aku nggak capek. Dan tahun ini menurut aku lulus. Untuk tepuk tangan dulu. Dan menurut aku lulus sih. Di tahun ini aku tidak terlalu banyak berekspektasi. Justru dengan tidak banyak berekspektasi, aku tuh diberikan banyak hal-hal yang kayak semesta itu tuh kasih aku kejutan gitu ya. Hal-hal yang tidak terduga yang sebelumnya aku tuh gak pernah pikirin. Dan kejadian itu tuh aku sebut biasanya kejadian yang sunyata. Jadi surreal tapi nyata gitu. Sekarang aku lebih percaya kalau whatever yours will be yours. Dan ya, semua orang itu punya timeline-nya sendiri. Percaya aja kalau kamu tuh juga udah ada plan-nya masing-masing. Tinggal kita berserah, kita percaya, dan kita jangan lupa untuk take simple actions. Yang kelima, ini aku belajar untuk embrace your life. Jadi aku belajar untuk merayakan diri sendiri, belajar untuk tidak membatasi diri, karena hidup itu terlalu singkat untuk tidak kita nikmati. Sebenarnya ini kata-katanya udah aku tulis, jadi kayak 3 minggu lalu tuh aku bikin konten, pengen cobain sesuatu yang baru gitu ya, pengen bikin konten yang banyak tulisannya, karena selama ini kan mungkin lebih ke visual yang aku lakuin, dan ini aku nge-challenge diri aku sendiri aja gitu. Ternyata ya seru-seru, tapi ada rasa nggak nyamannya juga tetap. Tapi ya, mari kita berproses guys. Sekarang aku mau cerita dan sharing ke kalian soal manifesting. Waktu itu ada beberapa yang tanyakan kayak, Kak Cipop, gimana sih caranya manifesting gitu? Yang seperti aku tadi cerita, banyak banget hal-hal yang aku manifesting di buku ini. Ini tuh udah jadi saksi hidup aku ya. Udah jadi saksi hidup aku, karena aku biasanya mencurahkan semuanya itu tuh di buku ini dengan cara journaling. Sebenarnya kata-kata manifesting itu pernah aku tulis di buku jurnal aku yang pertama. Wait, ini aku kasih lihat ke kalian. Ini ada 3 buku jurnal. Yang ini udah habis, dan ini yang pertama aku beli di tahun 2020 setelah aku lihat-lihat gitu ya. Ya ini tuh udah penuh dengan tulisan. Di akhir tahun ini ini akhir tahun 2021, which is 22 November 2021, itu aku ternyata tulis kata-kata I love word manifesting lately. Rasanya sangat powerful and believable. And then aku tulis kalau aku mau manifesting di halaman terakhir ini sebelum menulis di buku jurnal yang baru. Aku merinding sih jujur. Aku tulis di sini tuh beberapa manifesting yang aku tulis ya di sini ya. Ini mungkin aku spill 3 poin yang aku tulis. Yang pertama itu, aku percaya aku akan mendapatkan seseorang yang suportif, konten, dan juga secure. Jadi sebenarnya aku udah mendapatkan seseorang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, aku percaya tahun depan akan menjadi tahun yang bermakna untuk aku. 2022 tuh tahun yang sangat-sangat seru gitu menurut aku. Tahun lalu, karena itu pertama kali aku solo living. Terus banyak hal-hal yang pertama kali yang aku lakuin di tahun kemarin. Terus yang ketiga ini, aku percaya aku akan mendapatkan apartemen yang aku inginkan. Ini tuh yang paling aku highlight, karena di bulan November aku manifesting, akhirnya aku dipertemukan di bulan Februari. Itu tuh apartemen yang sekarang aku tinggalin, yang bener-bener aku tuh pengen banget apartemen yang 2 bedroom, terus unfurnished, terus cuma AC only gitu. Dan ya, itu perjalanan pertama aku mengenal kata-kata manifesting gitu. Aku nggak tahu sih aku dengar dari mana, cuma aku kayak, ih manifesting kok keren ya bahasanya gitu.
Ternyata setelah aku cari tahu ternyata se-powerful itu. Terus aku mulai carilah di podcast. Aku ketemu podcast namanya Meditate with Samara. Hai Kak Samara, kalau kamu nonton video ini, aku benar-benar bersyukur banget dan berterima kasih karena dipertemukan dengan podcast itu yang benar-benar mengubah hidup aku sampai hari ini. Jadi Kak Samara ini memang bikin Meditate with Samara dengan beberapa series dia untuk kita tuh latihan meditasi. Nah, salah satu yang dia keluarin seriesnya adalah Manifesting Meditation. Nanti aku bakalan kasih linknya di description. Aku coba dengerin dan aku apply gitu. Jadi di Manifesting Meditation ini, dia tuh ajarin kita kalau kita perlu percaya dan yakin kalau semuanya itu tuh berenergi. Maksudnya apapun yang kita ucapkan, misalnya hal baik pun juga akan datang ke kita. Dan 3 poin yang paling aku highlight selalu nih, kalau misalnya aku pernah juga bikin konten dimana aku nge-highlight semua yang kita inginkan itu tuh bisa terwujud asalkan kita tuh melakukan 3 hal. Yang pertama itu kita berserah, yang kedua kita percaya dan yakin, dan yang ketiga itu kita perlu untuk take simple action. Nah, 3 poin ini yang aku terapin 1,5 tahun ini. Dan surprisingly itu banyak banget rezeki, banyak banget jodoh-jodoh baik yang aku dapetin. Tapi gak semuanya baik sih, ada juga yang gak baik. Tapi ya itu namanya proses gitu ya. Kalian bisa coba terapin. Menurut aku kalian butuh buat buku jurnal atau mungkin notes senyaman kalian. Kalau aku baca lagi di buku ini sih jujur aku merinding sih. Karena kok bisa ya gitu. Kok bisa apa yang aku tulis itu bisa kenyataan. Mungkin aku mau spill salah satu yang aku tulis di tahun lalu. Ini buku yang kedua, buku jurnal. Ini aku tulis karena aku baru pindah apartemen. Jadi aku berharap di fitur di Living Loving, sebuah media yang membahas soal home and living, soal apartemen, soal rumah. Dan itu bener-bener di luar pikiran aku itu bisa kejadian. Dan di tahun ini, itu tepatnya di bulan Juli kemarin, itu tuh kejadian. Akhirnya aku dikontak sama tim Living Loving untuk mereka datang dan ngeliput tempat aku tinggal yang aku sebut Casa de Cipop. Terus sekarang ada di channel YouTube-nya Living Loving ini. Di sini nih, aku bakalan kasih. Yang kedua, tahun lalu tuh aku tuh suka banget ya sama reality club, sekarang juga sih. Cuma tahun lalu tuh aku randomly tulis kalau aku tuh pengen foto sama kitten das, which is Kacia. Dan itu kejadian guys, kayak ini aku tulis di bulan apa ya? Ini aku tulis 22 Maret 2022. Dan di bulan Aprilnya aku tuh berhasil, aku nonton mini konser mereka. Dan aku berhasil foto sama Kacia dengan outfit yang mirip, kayak kok bisa? Aku pakai outer putih, dia juga pakai outer putih. Aku pakai Dogmart, dia juga pakai Dogmart. Jadi sebuah kebetulan dari mana itu? Yang ketiga, tahun lalu tuh aku manifesting ya. Kalau aku tuh udah jatuh cinta banget sama tempat ini. Dan tempat ini tuh BTW aku sewa 1 tahun lalu. Terus aku tulis kalau aku bakal lanjut sewa apart 2 tahun. Kayak aku tuh pengen tinggal di sini selamanya kalau bisa. Dan ini aku tulis 2 April 2022. Jadi April tahun ini akhirnya juga kejadian kalau aku akhirnya bisa berhasil lanjut sewa apartemen ini 2 tahun sampai tahun 2025. Nextnya, yang keempat, aku pernah tulis nih. Oke, yang keempat ini aku melakukan manifesting meditation lagi. Tanggal 21 Juni 2022. Aku tulis di sini kalau I truly want resign from Blibli and started my journey. Ini beneran ya, aku tulis ini, I truly want to resign dari Blibli dan memulai perjalanan baru aku. Dan ini kejadian tahun ini, bulan Agustus. Jadi bener-bener apa yang kalian inginkan itu tuh bisa terwujud apapun itu. Dengan berserah, percaya, dan take simple actions. Gimana? Apakah kalian semakin tertarik untuk mencoba manifesting? Masuk ke manifesting 2024. Apa yang aku manifesting 2024? Banyak juga yang pengen aku achieve lagi, tapi di tahun depan mungkin aku tetap akan menjalankan beberapa poin yang aku pelajarin di tahun ini.
Yang pertama, expect the unexpected. Jadi aku tidak ingin berekspektasi terhadap apapun. Aku ingin hidup mengalir aja, let it flow. Dan aku ingin punya hidup yang lebih tenang, yang lebih plong. Mungkin aku spill sedikit manifesting 2024. Dan video ini mungkin menjadi saksi apakah manifesting ini akan berhasil di tahun depan. Ini ada berapa sih? Ada sekitar 12 hal yang aku manifesting, tapi aku akan spill beberapa. Yang pertama itu aku manifesting, aku pengen cobain satu skill baru. Jadi let's see skill apa yang aku akan cobain di tahun depan. Dan kalau secara internal, secara pribadi, aku tuh manifesting semoga Cipop di tahun depan itu lebih bisa menghadapi semua proses kehidupan, lebih bisa tahan proses juga, dan lebih bisa menyayangi diri Cipop sendiri. Mungkin kalian yang udah manifesting dari tahun lalu atau tahun ini bisa terwujud, dan aku juga berharap dunia ini akan semakin damai, semakin tenang. Apalagi sebentar lagi pemilu, semoga prosesnya juga berjalan dengan lancar, dengan damai. Semoga akan banyak kebaikan-kebaikan di kehidupan kita, akan banyak jodoh-jodoh baik, akan banyak rezeki-rezeki baik juga buat kita semua. Biasanya aku tuh kalau posting apartemen itu tuh siang atau pagi gitu ya, pas ada matahari. Tapi ini aku cobain pasang lampu di situ sama di sini. Jadi cozy banget nih ya. Kayaknya jadi mager nih mau kemana-mana. Dan tahun depan aku pengen sih mau bikin ruangan ini tuh jadi banyak lampu biar makin cozy. Karena kayaknya butuh standing lamp dari sana, di sini nih. Welcome back, dan sebelum closing video ini aku pengen jawabin beberapa pertanyaan yang sebelumnya aku udah open question di Instagram aku. Dan seru banget, aku gak sabar mau menjawab pertanyaan-pertanyaan seru dari kalian. First question. Pertama, persiapan apa yang kakak lakuin sebelum akhirnya memutuskan untuk resign saat itu juga? Jadi sebelum resign itu, aku kan resign bulan Agustus, dan sebenarnya momen dimana aku yakin untuk resign itu tuh justru di bulan Mei. Jadi sekitar 3 bulan sebelum. Persiapannya adalah yang pasti itu secara finansial itu harus benar-benar dipikirin. Yang kedua adalah plan kita ke depannya itu, at least kita punya plan A, plan B. Sama yang ketiga itu persiapannya adalah restu dari orang tua. Menurut aku itu penting banget ya. Ketika bulan Mei aku yakin buat resign, hal pertama yang aku obrolin itu pertama itu sama pasangan aku, sama pacar aku diskusi sama dia. Terus dari situ aku kasih tahu juga ke saudaraku. Pacar aku sama saudaraku juga support.
Terus baru deh dari situ aku coba bikin semacam plannya mau apa aja sama hitung-hitungan yang pastinya ini tuh mau nggak mau harus kita lewatin guys. Jadi kalau misalnya kalian mau resign itu penting banget secara finansial itu kalian harus siapin dan beda-beda ya kebutuhan orang lain. Kalau aku siapinnya itu at least 1 tahun untuk biaya pokok aku itu tuh bisa ke cover gitu. Jadi karena aku bukan tipe orang yang suka nongkrong, yang suka pergi-pergi tiap hari, jadi untungnya pada saat masa pandemi itu, ya kan pandemi nggak boleh keluar ya. Ya masa-masa pandemi itu aku jadiin momen buat aku tuh nabung gitu. Jadi ya itu penting sih secara finansial. Nah setelah aku udah hitung-hitung terus aku plan, barulah aku minta restu orang tua. Jadi aku telepon mereka, aku jelasin proposal aku seperti apa, yang ya kita nggak tahu ya ke depannya seperti apa. Cuma aku pengen meyakinkan mereka kalau keputusan ini tuh keputusan yang apa ya, yang udah diputuskan dari diri aku sendiri, bukan karena siapa-siapa. Pertanyaan kedua, gimana opini Cipop tentang pindah keyakinan? Gimana kalau keputusan ini merusak hubungan keluarga? Nah lo, gimana ya jawabnya ya? Menurut aku, yang penting sebelum memutuskan untuk pindah itu harus dikomunikasikan dulu ke orang tua atau mungkin ke orang terdekat gitu. Jangan sampai lari aja sih menurut aku, maksudnya kalau misalnya kita yakin dan memang tujuannya baik, harusnya bisa disampaikan dengan baik dan semoga bisa diterima dengan baik juga. Lanjut. What's your most manifesting thing for 2024? Ya, 2024 aku tetap ingin hidup tanpa ekspektasi. Tadi aku juga udah spill beberapa list manifesting aku 2024. Semoga bisa terwujud, semoga didukung juga sama semesta. Lanjut, sewa apartemen daerah mana? Dalam sebulan bisa keluar budget berapa ya kalau tinggal hidup sendiri? Aku sewa apartemen ini di daerah Jakarta Barat, tapi aku nggak akan spill lokasinya karena menjaga privasi juga. Dan dalam sebulan tuh bisa keluar berapa ya budgetnya kalau tinggal hidup sendiri? Dalam sebulan itu bisa habis berapa? Itu tergantung sama ukuran unit apartemennya. Berhubung di sini aku tuh unitnya 2 bedroom dan ukurannya sekitar 50-an. Jadi kenanya itu 1 bulan untuk IPL sama air, listrik, internet itu hampir, hitung-hitung hampir 2 juta. Tapi itu belum termasuk sama makan. Nah, kalau misalnya kalian rajin nih, misalnya tinggal sendiri dan mau masak, menurut aku masak itu tuh salah satu tips yang bikin kita tuh bisa lebih hemat. Bayangin aku belanja ke pasar, 1 minggu 300.000 tuh nggak habis pasti, yakinlah. Jadi kalau misalnya kalian rajin masak setiap hari, hitung-hitung mungkin 1 bulan nggak sampai 1,5 juta. Tapi ya itu harus rajin. Oh, sama laundry juga ya. Laundry di sini tuh sekitar 5 kilonya tuh 60.000. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Kenapa resign? Apa pertimbangan untuk putusin resign? Karena ini tuh memang keputusan yang udah aku manifest beberapa tahun sebelumnya. Dan aku melihat karir aku itu bukan jadi anak kantoran gitu. Bukan karena kantornya bermasalah atau aku nggak nyaman. Justru kantor aku sebelumnya tuh sangat-sangat nyaman sampai aku tuh bisa bertahan 5,5 tahun gitu kan. Saatnya aku menjalani hidup yang baru dan keluar dari zona nyaman aku. Karena aku punya beberapa impian yang nggak bisa aku sebutin. Cuma ya itu sih, kayak ketika bulan Mei aku mendapatkan kayak nih klik momen dimana oke, inilah saatnya aku consider keputusan aku buat resign. Dan ketika aku yakin dan percaya itu semuanya berjalan dengan lancar, semuanya juga didukung dan aku sangat-sangat bersyukur. Walaupun kita nggak tahu ya, maksudnya ini mungkin banyak yang bilang kayak beresiko banget atau kayak kan udah nyaman ngapain keluar gitu. Ya gak apa-apa sih, mumpung masih muda, aku lebih mending aku gagal atas rencana aku daripada aku gak coba sama sekali. Seru juga ya Q&A gini ya. Pertanyaan selanjutnya, just curious, kamu sama pacar ada fase berantem juga gak sih? Karena terlihatnya selalu sweet. Hehe. Ya namanya pacaran, apalagi 2 orang gitu ya, pasti ada lah berantemnya.
Em, Mungkin yang aku share itu sweet-sweetnya aja, tapi in reality juga sweet sih. Apa ya, kayak aku sama pasangan aku yang sekarang itu tuh aku merasa kita sepakat kalau komunikasi itu tuh penting. Itu tuh udah paling fondasinya banget. Komunikasi itu penting, jadi apapun yang kalian rasain, apapun yang misalnya ada sesuatu yang gak nyaman atau yang nyaman, itu tuh disampaikan ke pasangannya. Dan bersyukurnya pasangan aku ini tuh sangat-sangat komunikatif. Jadi dia tuh yang awal-awal pacaran ya, dia tuh yang kayak, karena aku dulunya tidak terbiasa untuk komunikatif apapun, dia ini yang membuat aku tuh sekarang juga jadi lebih baik komunikasinya. Walaupun memang prosesnya lumayan challenging ya, adalah proses gak nyaman gitu. Gak nyaman dalam arti misalnya aku lagi kesel, tapi aku susah buat ngomong aku kesel gitu. Nah itu tuh adalah momen-momen kayak gitu. Dan aku bersyukur sih punya pasangan yang bisa komunikasi. Itu penting banget guys, karena kalau nggak bisa komunikasi ya, kalian bayangin, itu tuh mungkin kita ada pikiran apa, ada pertanyaan yang kita tuh pengen ngomongin tapi nggak bisa ngomong, itu tuh capek banget. Oke, lanjut. Kak Cipop, kalau nulis jurnal yang ditulis itu apa aja? Aku mau nulis kadang bingung yang ditulis apa aja. Gambaran besarnya adalah aku jadiin jurnal itu tuh kayak buku diary kalian aja gitu. Jadi aku biasanya curhat apapun, keluh kesah aku, atau hal yang baik, kabar baik, atau hal-hal yang kamu syukuri itu kamu tulis. Sebenarnya itu aja sih, sesimpel itu aja guys. Jadi kalian tuh kayak live update sama diri kalian, dan kuncinya itu kalian jujur, kayak apa yang kalian rasain, terus bagaimana perasaan kalian. Aku biasanya nulis gratitude list juga sih, jadi apa hal-hal yang aku syukuri sama hal-hal yang perlu aku improve. Jadi misalnya minggu ini aku tuh lagi males banget gitu, jadi aku tulis tuh di notes, nextnya cari motivasi lah buat nggak males atau jangan nunda-nunda lagi kerjaan. Dan dalam proses journaling ini mungkin kalian akan merasakan beberapa ketidaknyamanan karena kalian menunjukkan sisi lain dari kalian. Kalian menunjukkan sisi yang mungkin kalian gak nyaman gitu kalau ternyata itu tuh diri kalian. Tapi percayalah, kalau misalnya kalian udah berhasil ngelewatin itu kalian sama diri kalian di dalam itu tuh rasanya tuh kayak lebih bestie aja gitu, kayak lebih plong dan lebih jujur. Selanjutnya, cara ngadepin minder di depan orang banyak, Kak. Cara ngadepinnya adalah itu perlu latihan dan perlu ngobrol sama diri kalian sendiri. Karena biasanya minder itu kayak nggak pede, sebenarnya itu tuh diri kita yang di dalam itu mungkin ada sesuatu kejadian yang membuat kita tuh nggak pede. Aku jujur, aku tuh nggak pede banget. Dan buat ngomong di depan kamera kayak gini, itu tuh udah melalui beberapa proses yang gagal gitu. Sampai hari ini aku pun juga memaksa diri aku untuk oke, saatnya kita sama-sama cobain hal baru, sama-sama belajar buat ngadepin si minder ini gitu. Jadi mungkin kamu perlu ngobrol sama diri kamu sendiri, apa yang bikin kamu minder, terus kira-kira apa sih yang bikin kamu tuh nggak minder. Nah itu mungkin mulai dari situ dulu kali ya. Dan satu lagi yang penting adalah nggak usah dengerin omongan orang lain, karena kita tidak perlu validasi dari orang lain, kita hanya perlu validasi dari diri sendiri. Yang terakhir sebelum closing video ini, Cipop setelah resign dari kerjaan, sekarang apa kegiatan barunya? Jadi kegiatan aku itu pengangguran guys. Enggak, bercanda. Kegiatan aku sehari-hari itu aku bikin konten, terus aku menikmati kehidupan freelance. Jadi sekarang apapun ada kesempatan apa yang menarik buat aku coba. Aku tidak ingin melimitasi diri aku. Dan ya kegiatan aku sehari-hari seperti ini sih. Di apartemen, bangun pagi, rutinitas pagi, masak, bikin konten, jalan-jalan. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai detik ini. Aku nggak tahu ini menitnya ke berapa. Dan aku mau ngucapin juga selamat Natal dan Tahun Baru buat teman-teman semuanya. Semoga tahun depan akan lebih baik daripada tahun ini. Semoga tahun depan akan banyak kebaikan-kebaikan yang datang, rezeki dan jodoh baik yang datang ke kita. Terima kasih banyak dan sampai ketemu tahun depan. Bye-bye.